Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini, pagi ini kita bisa bertemu kembali di hari Jumat yang penuh berkah ini. Tadi sudah disampaikan kita istirahat selama beberapa pekan, mungkin 3 kali pertemuan ya, kita tidak berjumpa. Dan alhamdulillah untuk pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira terhadap doa dari teman-teman, dukungan, bantuan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga saya bisa melewati masa-masa yang berat, masa-masa kritis, dan alhamdulillah bisa merasakan bagaimana nikmatnya terkena corona ya. Ternyata istilah teman-teman kemarin, serangan corona itu TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi kayaknya seluruh tubuh kita itu diserang semua ya. Walaupun menurut dokter, corona yang saya alami ini masuk kategorinya sedang, bukan yang berat ya. Kalau yang berat ya, saya nggak tahu masih hidup apa enggak. Karena rata-rata yang kena berat itu variannya varian Delta. Kalau kena varian Delta banyak yang nggak selamat, banyak yang meninggal. Dan dari gejala yang saya alami, insya Allah masuk kategori yang menengah ya, menengah. Mungkin masih varian beta gitu, alpha atau beta. Tapi itu aja yang kita rasakan sangat amat berat ya. Apalagi yang kelas berat. Alhamdulillah sudah hasil swabnya sudah negatif semua seluruh keluarga, karena satu keluarga kena semua. Ya itu biasa karena penularannya sangat tinggi. Jadi teman-teman mohon yang masih sehat memang menjaga prokes itu menjadi sangat penting ya, karena penularannya menggunakan mediator manusia. Ini yang sangat berat untuk pandemi ini. Baik, tadi sudah disampaikan kita masuk pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua seingat saya. Kemarin yang batch ketiga saya salah ya. Karena sudah lama nggak ngisi, jadi saya lupa yang terakhir. Tiba-tiba masuk kodok-kodar, padahal seharusnya belum materi kodok-kodar. Nah ini insya Allah materi kedua, dulu sudah kita janjikan bahwa banyak teori kepribadian. Dan kita buatkan ada 5 teori kepribadian. Dan teori kepribadian yang benar itu yang nomor 5, yaitu teori kepribadian yang sahih. Tapi sebelum kita masuk teori kepribadian yang sahih, kita akan masuk teori kepribadian level 4, yaitu teori kepribadian mesin otak. Tadi kita dapat presentasi dari Ustadz Zul ya. Walaupun mungkin Ustadz Zul belum mengisi kuesioner dan sebagainya, tapi dari lihat presentasinya saya bisa menilai beliau itu mesin otaknya itu thinking. Entah benar entah enggak. Cirinya apa? Biasanya orang yang mesin otaknya itu thinking itu sangat cermat ya, sangat teliti, sangat detail, dan memang cocok untuk menjadi akuntan. Untuk menjadi akuntan itu sangat cocok. Dan beda dengan saya, kalau saya intuiting. Intuiting itu kekuatannya pada kemampuan pemahaman yang bersifat holistik, global. Suka dengan ide-ide yang besar, tapi lemah dalam hal yang detail. Jadi kalau ngurusi keuangan jelas ambiar. Nah, agar tidak berlama-lama, janji saya dulu,
sebelum kita break 3 minggu, hari ini diharapkan semua menyiapkan kertas dan alat tulis. Kalau nggak ada minimal handphone. Kalau handphonenya dipakai ya harus pakai kertas. 1 lembar saja cukup. Karena hari ini kita akan mengisi kuesioner untuk menentukan kepribadian mesin otak kita. Apakah seperti saya, intuiting, ataukah seperti Ustadz Zul tadi, thinking. Silahkan semuanya siap ya. Karena nanti akan kita bacakan kuisnya, dan silahkan diisi secara spontan. Jangan mikir panjang-panjang, jangan menggunakan pemahaman. Kalau menggunakan pemahaman malah salah. Jadi spontan saja ngisinya. Yaitu berdasarkan suka atau tidak suka. Pertimbangannya pokoknya kalau suka ini ya silahkan langsung diisi. Dan pilihannya cuma 2. Pilihannya A, B aja. Maka ngisinya spontan. Apa yang menurut pemahaman kita itu lebih condong, lebih cenderung disukai, langsung aja dipilih. Jangan pikir panjang-panjang. Nanti kalau dipikir panjang-panjang, tidak objektif. Hasilnya tidak objektif. Oke, semuanya udah siap ya? Oke, sebagai pengantar, sebelum kita membahas teori kepribadian yang sahih, kita akan membahas terlebih dahulu teori kepribadian mesin otak. Teori ini dikenal dengan teori kepribadian Steve-In. Jadi Steve-In itu singkatan sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Nah, saat ini teori ini banyak dibahas di berbagai teori pelatihan kepribadian. Juga dikembangkan di berbagai lembaga pendidikan. Nah, supaya kita bisa memahami teori yang sahih, nah kalau ada yang ikut materi retorika saya, minggu depan ini masuk teori mempertajam pemahaman. Nah, salah satu teori atau jurus retorika mempertajam pemahaman itu dengan apa? Dengan jurus negasi. Seperti apa itu besok Selasa ya. Itu jurus mempertajam pemahaman. Jadi sebelum kita paham teori kepribadian yang sahih, kita menggunakan jurus apa? Negasi. Oke. Bismillah, semua sudah siap. Karena ini mungkin tidak banyak pengulangan, walaupun nanti kalau ketinggalan minta 1 atau 2 poin masih bisa. Baik dengan kertas maupun dengan handphone boleh. Silakan ditulis saja jawabannya A atau B, A atau B. Dan kuesioner ini 2 tahap. Tahap pertama nanti diisi semua, terus dijumlah. Nanti tergantung hasilnya, nanti masuk kuesioner kedua. Kita nanti ikuti aja petunjuknya. Oke, sekarang tahap 1. Silakan semua siap. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kecenderungan Anda. Bukan jawaban yang menurut pemahaman Anda benar atau salah, atau yang Anda anggap baik atau buruk. Ini nggak ada hubungannya dengan benar salah, dan tidak ada hubungannya dengan baik atau buruk. Jadi ini jawab sesuai kecenderungan saja. Berarti menjawabnya atas dasar apa? Suka atau tidak suka. Bukan baik apa buruk atau benar atau salah. Nomor 1. Jika saya bertemu dengan beberapa teman baru, maka A, saya cenderung suka atau cukup mudah mengingat nama teman-teman baru saya atau wajah-wajah atau ciri-ciri tertentu dari teman-teman baru saya itu. B, saya cenderung agak malas mengingat nama teman-teman baru saya, kecuali terhadap orang-orang tertentu saja yang dapat memberi kesan yang mendalam bagi saya. Silakan dipilih, nggak usah mikir panjang-panjang. Yang paling sesuai dengan kecenderungan yang mana. Nomor 2, jika saya bekerja, maka A, saya lebih suka pekerjaan yang bersifat rutin, jelas, terarah, dengan penghasilan yang relatif lebih pasti. B, saya lebih suka
dengan pekerjaan yang lebih banyak improvisasinya, sehingga cenderung mudah bosan dengan pekerjaan yang bersifat rutin, yang senantiasa duduk di belakang meja kerja setiap hari. Tolong jangan dihubungkan dengan profesi yang sekarang. Ini harus dikaitkan dengan kesukaan. Kalau sekarang kan bisa keterpaksaan. Saya sebenarnya senangnya kantoran, bukan jadi pengembang. Oke, nomor 3. Jika ditantang untuk melakukan sebuah perubahan, jika diminta untuk melakukan sebuah perubahan, maka A, saya lebih suka dengan perubahan-perubahan yang bersifat nyata, bersifat praktis, dapat langsung diterapkan, dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh kebanyakan orang. B, saya lebih suka dengan perubahan yang sifatnya fundamental, mendasar, walaupun kurang praktis, bahkan sulit untuk diaplikasikan. Nah, ini nggak bicara benar salah ya. Lebih suka mana, yang praktis, aplikatif, atau yang bersifat idealis, fundamentalis. Nomor 4. Kecenderungan yang lebih saya sukai dari diri saya adalah A. Saya lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya detail, jelas, terperinci, daripada hal-hal yang sifatnya besar, global, terlalu muluk-muluk. Muluk-muluk itu bicara yang tinggi-tinggi ya. Atau yang B, saya lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya global, ngomongnya besar, ngomongnya tinggi-tinggi, atau muluk-muluk, daripada hal-hal yang sifatnya praktis, detail, terperinci, yang aplikatif, saya nggak suka. Nomor 5, jika saya harus tampil di muka umum untuk melakukan sebuah presentasi, maka A, saya lebih suka memperhatikan penampilan saya. Saya akan sangat memperhatikan penampilan saya. Saya lebih suka tampil rapi, bersih, serasi, menarik untuk menunjang kesuksesan presentasi saya. Atau B, saya lebih cenderung suka dengan penampilan yang santai. Atau tampil apa adanya tidak masalah. Bagi saya yang penting isi presentasi saya. Oke. Nomor 6. Jika saya harus melakukan sebuah presentasi dengan waktu persiapan yang cukup panjang, maka A, saya akan melakukan persiapan dengan matang, persiapan dengan terperinci, dengan akurasi yang tinggi, jika perlu harus dengan latihan yang berulang-ulang. B, bagi saya yang penting sudah siap kerangka besarnya saja. Yang penting sudah memahami, menguasai, itu sudah cukup. Latihan berulang-ulang nggak penting. Nggak perlulah. Yang penting sudah siap kerangka besarnya. Nah, nomor 7. Jika saya harus membuat makalah, maka A, saya harus mempersiapkan dengan data-data pendukung yang banyak. Data-data yang ilmiah, data yang akurat, baru saya tuangkan dalam bentuk sebuah makalah. B, saya lebih suka mempersiapkan ide besarnya saja. Cukup dengan merenung, kemudian menuangkan dalam bentuk makalah. Sedangkan data-data pendukung tidak penting. Ada atau tidak itu tidak penting. Sehingga data-data dicari seperlunya saja. Nomor 8, jika saya membaca sebuah buku yang menarik, maka A, saya merasa puas jika dapat membaca keseluruhan isi buku itu. Sehingga semua informasi yang disajikan buku itu dapat saya ketahui. B, saya sudah merasa puas jika sudah bisa menangkap kerangka global dari isi buku itu. Sehingga tidak perlu membaca keseluruhan dari isi buku itu. Nomor 9. Jika saya diminta untuk menceritakan sebuah kejadian, maka A, saya lebih suka menceritakan secara runtut dan sistematis bagaimana kejadian itu terjadi. B, saya lebih suka untuk mereka-reka kembali runtutan cerita tersebut, sehingga nampak lebih menarik, ada titik-titik klimaksnya, dan ada kesan-kesan yang bombastis. Nomor 10.
Jika saya harus memikirkan tentang hidup saya, maka A, saya lebih suka berpikir tentang hal-hal yang bersifat praktis, yang sangat urgen, yang langsung saya hadapi dalam kehidupan sehari-hari, yang harus segera saya selesaikan. Atau B, saya lebih suka memikirkan hal-hal yang sifatnya jangka panjang, yang sifatnya global, impian-impian masa datang. 11. Jika saya mendapat tawaran pekerjaan baru yang besar dan menantang, maka A, bagi saya memiliki pengalaman yang cukup terhadap pekerjaan yang sejenis dan perhitungan-perhitungan yang matang dan cermat sangatlah diperlukan untuk memutuskan apakah saya akan menerima tawaran tersebut atau tidak. B, bagi saya pengalaman kecermatan tidak penting. Bagi saya keberanian dan kenekatan bonek terkadang diperlukan untuk menjawab tantangan-tantangan besar dalam pekerjaan. Jangan mikir panjang-panjang. Suasana tempat kerja yang saya sukai adalah A, suasana kerja yang terlihat formal, resmi, teratur, rapi, yang benar-benar mencerminkan sebuah kantor atau ruang kerja. Atau B, suasana kerja yang terkesan agak santai. Tidak terlalu formal, tidak terlalu resmi, tidak harus terlalu rapi, yang penting nyaman untuk menjalankan pekerjaan. 13. Jika saya menjadi pemimpin, maka A, saya lebih suka menjadi pemimpin yang berdisiplin, pemimpin yang sistematis, pemimpin yang rapi, pemimpin yang teratur, sehingga semua bawahan saya benar-benar dapat menjalankan tugasnya masing-masing. B, saya lebih suka menjadi pemimpin yang agak santai, low profile, agak kurang rapi, agak kurang teratur, tidak masalah, yang penting target pekerjaan bawahan saya sudah tercapai semua. Terus, nomor 14. Jika saya mempunyai bawahan yang salah atau melakukan pelanggaran dalam sebuah pekerjaan, menurut aturan yang berlaku, maka dia harus diberi sanksi. Maka A, saya akan memberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku agar aturan tetap ditaati. Aturan tetap dihormati, aturan harus tetap dijunjung tinggi. Walaupun sanksi itu bisa menyakitkan hati bawahan saya, bisa merugikan bawahan saya. Atau B, akan saya selesaikan secara persuasif. Jika perlu, sanksi tidak perlu diberlakukan. Meskipun saya tahu itu berarti melanggar aturan. Bagi saya yang penting bawahan saya bisa berubah untuk menjadi lebih baik dan berjanji untuk tidak mengulang. 15. Silakan dipilih. Jika saya diberi amanah untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka A, saya merasa sangat puas jika pekerjaan tersebut dapat saya selesaikan dengan rapi, akurat, dengan tingkat kesalahan yang sekecil mungkin. B, saya sudah merasa cukup puas jika pekerjaan tersebut secara garis besarnya sudah saya selesaikan dengan baik. Saya tidak harus terlalu memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tingkat kerapian dan akurasi yang terlalu tinggi. Ini kalau mahasiswa saya kelihatan. Kalau diberi tugas buat makalah, ada yang dijilid sampai rapi, dibuat covernya bagus, tapi ada yang penting udah bikin staples saja udah dikumpulin. Yang penting udah ngumpulin. Oke, tidak bicara benar salah ya. Tidak bicara baik buruk, tapi kesukaannya yang seperti apa? Suka selebor, apa suka rapi? Jika saya mengikuti rapat di perusahaan saya, maka A, saya merasa ringan untuk selalu mencatat segenap jalannya rapat secara runtut, sistematis, termasuk juga mencatat dari hasil keputusan-keputusannya. Atau B, saya merasa malas untuk mencatatnya, yang penting sudah mendengarkan, kecuali hal-hal yang penting saja akan saya catat. 17. Jika saya diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangan, maka A, saya merasa ringan untuk melakukan pencatatan keuangan secara rapi, sistematis, dan dapat mengelolanya secara teratur. Nah, kayak Ustadz Zul tadi.
Atau B, pencatatan keuangan yang saya lakukan cenderung kurang rapi dan cenderung amburadul. Ini saya banget ini. Gue banget ya. Saya cenderung merasa tidak telaten, tidak cermat untuk menangani urusan pencatatan keuangan tersebut. Ingat, ini nggak bicara benar salah ya. Yang gue banget yang mana, silakan dipilih, dipilih, dipilih. 18. Jika saya harus menangani berbagai data dan dokumen, maka A. Saya akan dapat menata, mendata, dan menyimpan dokumen dengan rapi, teratur dalam file-file tertentu. Wah. Jadi kalau di laptopnya itu nyarinya nggak searching terus. Atau B, saya merasa kurang cermat, kurang telaten, dan cenderung kurang tertib dalam menyimpan data-data atau dokumen-dokumen. Saya jujur aja jawabnya, nggak usah pura-pura rapi. Baik, nomor 19. Mohon maaf tadi gangguan sinyal. Ritme hidup yang lebih saya sukai adalah A, ritme hidup yang cenderung lebih stabil, lebih teratur, dengan penghasilan yang lebih pasti, lebih jelas, serta bisa melihat masa depan yang lebih terukur. Nah, biasanya yang pengen jadi PNS kan jelas, jenjang karirnya jelas, nanti kalau pensiun ya jelas dapat pensiun. Atau lebih suka ritme hidup yang lebih dinamis, yang kadang-kadang diwarnai dengan kejutan-kejutan atau lompatan-lompatan karir maupun penghasilan. Tiba-tiba dapat proyek miliaran. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun nggak punya pensiun, nggak apa-apa. Baik, selesai. 19 pertanyaan, 19 quiz sudah kita sampaikan. Sekarang tugasnya hitung jawaban Anda. Antara A dan B dijumlah. A-nya berapa, B-nya berapa. Silakan dijumlah. Yang jawaban A-nya lebih banyak, silahkan siap-siap masuk kuesioner A. Sedangkan jawaban yang B-nya lebih banyak, istirahat dulu. Nanti menjawab kuesioner B. Ya, silakan. Sudah semua dihitung. Dan tidak mungkin sama karena ganjil. Lebih banyak A, siap-siap masuk kuesioner. Nah, ini ada yang A-nya 5, B-nya 14. Ya, berarti istirahat dulu. Pak Rian Rahman istirahat dulu. Wah, ini seimbang. B19. Kak Afa. Oke, setelah di total, yang A-nya lebih banyak siap ngisi kuesioner A. Yang B-nya lebih banyak istirahat. Jangan ikut-ikutan ngisi. Yang B kayaknya B terus konsisten. Nanti hati-hati yang seimbang ya. Yang seimbang 9 sama 10. Nanti kita lihat lagi itu. Oke. Yang jawaban A lebih banyak siap mengisi kuesioner tahap 2. Yang jawaban B lebih banyak istirahat. Nggak usah ikut-ikutan jawab. Nanti ada kuesioner khusus yang jawabannya B lebih banyak. Namanya kuesioner B. Oke, kuesioner A. Untuk yang jawaban A-nya lebih banyak tadi. Nomor 1. Jika menjalani sebuah pekerjaan atau karir, maka yang lebih saya harapkan adalah A. Penghasilan saya lebih banyak, dan saya menjadi semakin kaya raya. Itu akan menjadi harapan saya. Bagi saya, masalah jabatan tidak terlalu penting. B. Jabatan bagi saya menjadi semakin tinggi, punya bawahan yang semakin banyak, itu senantiasa menjadi harapan saya. Bagi saya, masalah penghasilan tidak penting. Nah, senang jabatan tinggi tapi gajinya tidak banyak, atau gajinya besar tapi tidak punya jabatan. Jadi bakul bakso, kaya raya, penghasilannya besar,
tapi nggak punya jabatan. Atau jadi PNS, jabatan tinggi, tapi gajinya pas-pasan. Nomor 2, jika ada sebuah proyek, maka A, saya lebih suka menjadi pelaksana proyek dari proposal yang sudah siap, yang sudah jelas pengerjaannya. Intinya apa? Lebih suka tinggal melaksanakan. Yang B, saya lebih suka menjadi pihak yang mengambil peran untuk merancang dan mempersiapkan proposal proyeknya. Lebih suka membuat proposal, suka membuat proposal proyeknya. Kalau yang A, sudah saya nggak mau pusing bikin proposal, yang penting saya siap melaksanakan. Nah, itu yang A. Oke, nomor 3. Jika saya diharuskan untuk belajar dengan sebuah pelajaran tertentu, maka A, saya lebih suka dengan pelajaran yang banyak hafalannya. Atau B, saya lebih suka dengan pelajaran yang banyak analisisnya. Biasanya yang banyak analisisnya ya matematika, kalau hafalan banyak biologi. Oke. Nomor 4, jika saya bekerja di sebuah perusahaan tertentu, maka A, saya lebih suka bekerja di bagian yang memproduksi barangnya. B, saya lebih suka bagian yang mengelola organisasi perusahaannya. Kalau direktur ya direktur produksi atau direktur SDM. Lebih suka mana? Oke, nomor 5. Dalam hidup saya, yang lebih saya impikan adalah A, saya menjadi orang yang kaya raya walaupun tidak punya jabatan formal yang tinggi. Atau B, saya lebih suka dengan jabatan formal yang tinggi walaupun tidak terlalu kaya. Nomor 6. Jika saya ditantang untuk mengerjakan sebuah pekerjaan besar, maka A, pengalaman kerja saya yang tinggi akan menjadi andalan saya yang paling utama. B, saya lebih mengandalkan kekuatan analisis saya, walaupun pengalaman kerja saya masih minim. Nomor 7, jika saya harus memilih, maka A, saya lebih suka menjadi seorang pengusaha yang sukses dengan kekayaan yang melimpah ruah. B, saya lebih suka menjadi pejabat yang memiliki kedudukan tinggi, serta memiliki bawahan yang banyak. Nomor 8, jika saya harus memilih, maka A, saya lebih suka bekerja di tempat yang lebih banyak berhubungan dengan fakta-fakta di lapangan. B, saya lebih suka bekerja di tempat yang lebih banyak berhubungan dengan data-data di komputer atau di buku-buku. Nomor 9, jika saya harus memilih buku, maka A, saya lebih suka buku yang berisi tentang kisah-kisah yang nyata, yang berisi tentang fakta, tentang kejadian yang hebat, tentang orang-orang yang sukses dan sejenisnya. Atau B, saya lebih suka buku yang berbobot, seperti cerita detektif atau sejenisnya yang alur ceritanya sulit ditebak, membuat pembacanya penasaran, membutuhkan penelaahan dan analisis yang mendalam untuk bisa memahaminya. Selesai, alhamdulillah, cuma 9 ya. Silakan dijumlah. A-nya berapa, B-nya berapa. Kuesioner 9 ini nanti yang menentukan mesin kecerdasan Anda. Yang 19 tadi jangan dicampur lagi, itu sudah nggak kepake. Silakan, kuesioner A ini A-nya berapa, B-nya berapa, lebih banyak mana. Setelah dijumlah, silakan istirahat. Sekarang kita masuk. Oh, ini ada yang seimbang lagi. 5:4. 6:3. Oke. Sekarang kuesioner B. Yang tadi 19 soal itu B-nya lebih banyak. Sekarang masuk kuesioner B. Siap-siap. Nomor 1, saya lebih suka disebut sebagai manusia yang A, memiliki karisma tinggi, banyak dihormati, ucapannya didengarkan, walaupun
terkesan agak angkuh dan sombong, sehingga sulit akrab dengan kebanyakan orang. Atau B, saya lebih suka menjadi orang yang mudah bergaul, mudah akrab dengan banyak orang, disukai oleh banyak orang, memiliki pergaulan yang luas walaupun kurang berkarisma, kurang memiliki kemampuan berbicara yang hebat. Nomor 2, jika saya harus menjalani suatu rutinitas kerja, maka A, saya lebih suka bekerja dalam suasana yang tenang. Tidak banyak orang di sekitar saya karena akan merasa mengganggu bagi saya. B, saya lebih suka bekerja di tempat dengan banyak orang karena keberadaan teman-teman tersebut akan membuat perasaan saya lebih tentram, hangat, dan senang. Nomor 3. Jika saya berada di tengah-tengah teman sekerja, maka A, saya lebih suka menjadi orang yang terlihat paling unggul, paling menonjol, paling berpengaruh, paling berkarisma. Walaupun akhirnya menjadi kurang dekat, kurang akrab dengan teman-teman sekerja. B, saya lebih suka dengan menjadi orang yang paling disukai, paling dicintai, yang kehadiran saya senantiasa dinanti-nantikan oleh teman sekerja, sehingga jika saya tidak ada, maka suasana tempat kerja menjadi kurang hangat, kurang ramai, walaupun tidak ada sesuatu yang unggul dan menonjol dari diri saya. Nomor 4, jika saya disuruh untuk memilih pekerjaan di sebuah perusahaan, maka A, saya lebih suka dengan pekerjaan yang berhubungan dengan inovasi atau pengembangan produk-produk yang hebat dan besar untuk kepentingan kemajuan perusahaan saya. B, saya lebih suka dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pembinaan, motivasi, pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan saya. Nomor 5, jika saya disuruh memilih, maka A, saya lebih suka menjadi seorang penceramah yang nasihatnya banyak didengar orang, walaupun agak kurang pandai bergaul di tengah masyarakat. B, saya kurang pandai berceramah, namun banyak dicintai orang, memiliki pergaulan luas, mudah akrab di tengah-tengah masyarakat. Nomor 6, jika saya harus memilih, maka A, saya lebih suka menjadi penulis buku yang hebat, bukunya banyak dibaca orang, banyak membawa inspirasi kepada masyarakat luas, namun keberadaan saya kurang akrab, kurang dekat dengan masyarakat secara langsung. B, saya tidak terlalu pandai menulis buku, namun keberadaan saya lebih populer, lebih banyak pencintanya, lebih banyak pemujanya, lebih dekat, lebih akrab di berbagai lapisan masyarakat secara langsung. Nomor 7, jika saya ingin sukses di tempat kerja saya, maka A, saya harus menunjukkan kecemerlangan ide-ide saya, bisa memberikan gagasan-gagasan yang lebih hebat dari yang lainnya, walaupun akan mengakibatkan saya menjadi kurang kompak dengan tim kerja saya. B, saya harus bisa menunjukkan kelebihan saya, yaitu keluasan kerja saya, kemudahan saya dalam bergaul, mudah bertoleransi, mudah berkompromi, mudah diajak kerjasama dalam tim yang kompak. 8. Jika saya diterima bekerja di sebuah perusahaan atau instansi baru, dan ternyata memiliki teman kerja yang banyak, maka A, saya tidak perlu merasa tergesa-gesa untuk akrab dan dekat dengan mereka, karena saya harus membaca terlebih dahulu keunggulan dan kekurangan mereka, sehingga saya bisa membuat strategi untuk bisa menjadi orang yang paling menonjol di tengah-tengah mereka. Atau B, saya akan segera menjalin hubungan yang akrab dan harmonis dengan mereka, sehingga dapat menjadi bagian dari mereka, sehingga saya bisa merasa lebih nyaman dan tentram bekerja di tengah-tengah mereka. Terakhir, nomor 9, jika saya mempunyai teman sekerja, maka saya lebih mudah terkesan apabila A, teman saya memiliki kemampuan berbicara yang hebat, memiliki retorika yang tinggi, walaupun agak kurang akrab dan kurang pandai bergaul. B, saya lebih suka dengan teman yang supel, ramah, ceria, mudah bergaul, energik, walaupun kurang pandai berretorika atau berbicara. Selesai, silakan dijumlah A dan B. Lebih banyak mana? Bismillah. Oke.
tolong dipegang yang kuesioner 9 saja. Yang 19 jangan diut-ut lagi. Wah, ada yang hanya 1, B-nya 8. Ini ada yang seimbang, 45. Ada yang A semua, B. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Siap-siap. Petunjuk terakhir. Nah, ini nasib Anda ditentukan yang terakhir ini. Yang tadi menjawab 9 soal, yaitu kuesioner A ya, kuesioner A. Yang kuesioner A, 9 soal tadi. Kalau jumlah jawaban lebih banyak A, mesin kecerdasan Anda adalah sensing. Oke, silakan, jangan sampai keliru. Jika jawaban lebih banyak B, maka mesin kecerdasan Anda adalah thinking. Untuk yang menjawab kuesioner B, yang 9 soal tadi, jika jawaban lebih banyak A, maka Anda intuiting. Kalau lebih banyak B, maka Anda feeling. Nah, khusus untuk yang seimbang tadi, jika jawaban seimbang antara A dan B, periksalah jawaban yang 19 soal tadi. Kalau jawabannya juga seimbang antara A dan B, maka mesin Anda adalah insting. Nah, yang tadi ada 10 dan 9, kemudian 4 dan 5 itu insting. Bukan senting ya, insting. Oh, yes, betul, feeling. Oke, sekarang kita lihat rumus dari teori kepribadian Stephen ya, kerangkanya. Cocok apa enggak? Sekarang mari kita lihat. Jadi teori Stephen ini dibangun dengan membuat sebenarnya Anda pikirkan membawa anjing ini ke rumah. Ya, saya bocor. Jadi dibuat berdasarkan otak, pembagian otak. Limbik kiri itu otak kecil bagian kiri. Limbik kiri itu kekuatannya pada memori, daya ingat. Daya ingatnya paling kuat, itu kekuatan dari sensing. Jadi yang sensing, itu biasanya memorinya lebih kuat. Kalau ada sensing kok udah lupa, ngingat nama-nama aja lupa, itu berarti ngisi kuesionernya salah. Ngawur. Kalau otak kiri itu otak besar bagian atas. Itu otak untuk analisis. Kekuatannya pada analisis. Nah, ini adalah mesin thinking. Otak kanan, otak besar kanan bagian atas itu otak kreatif. Ide-idenya mesti ide-ide gila. Nah, itu intuiting. Tadi sudah saya singgung ya, itu gue banget. Kemudian limbik kanan itu otak kecil bawah, bagian kanan, itu emosi. Nah, itu feeling. Nah, Ustadz Irfan apa ini? Kayaknya feeling. Nah, yang seimbang dikunci di otak belakang. Dikunci di otak belakang, itu yang seimbang tadi, itu insting. Oke. Sekarang gambarnya kita lihat ya. Ini otak kecil, limbik kiri, ini otak kiri, ini otak kanan, ini limbik kanan. Rumusnya itu pakai diagonal. Jadi teori Stephen itu membuat diagonal. Jadi yang limbik kiri ini itu otak sensing itu berlawanan dengan intuiting. Jadi orang intuiting itu
kepribadiannya berlawanan dengan orang intuiting. Ini teori Steve-In ya. Jadi sudah kita rumuskan tadi. Intuiting itu cirinya apa? Intuiting itu suka berpikir yang besar-besar, yang global-global, yang idealis. Maka lawannya sensing. Sensing itu cara berpikirnya suka yang praktis-praktis. Sukanya yang aplikatif. Sukanya yang detail-detail, yang cermat-cermat, tapi lemah di dalam berpikir yang besar, berpikir yang global, berpikir yang holistik. Sensing lebih kuat kepada pekerjaan yang aplikatif. Maka ciri-ciri orang sensing itu biasanya tidak ada matinya. Dia kalau suruh melakukan pekerjaan yang sifatnya tetap, berulang-ulang tiap hari, misalnya harus duduk di belakang meja, di depan laptop, tiap hari melototi tentang data-data kuat. Itu berarti sensing. Tiap hari masuk jam 8, pulang jam 4, nanti berangkat lagi jam 8. Itu kekuatan sensing. Dan biasanya atlet-atlet sukses dunia itu sensing biasanya. Karena yang kuat untuk melakukan latihan berulang-ulang terus, nggak ada matinya. Dulu waktu saya mendapat materi ini, contoh atlet besar dunia itu David Beckham. Zaman itu pemain sepak bola yang sekarang ya kelasnya Cristiano Ronaldo. Dulu yang dicontohkan David Beckham itu ternyata ketika kecil dilatih untuk menendang bola setiap hari. Dia disuruh menendang bola sampai bisa masuk ke ban mobil yang digantung di pohon. Bayangkan, bola ditendang harus masuk di lubangnya ban mobil. Sampai bisa tiap hari. Sampai dia bisa menciptakan tendangan pisang. Yang terkenal di David Beckham kan tendangan pisang. Karena melengkung. Itu mesti penjaga gawang mesti terkecoh itu, melengkung. Tahu-tahu masuk. Itu latihannya tiap hari, bertahun-tahun. Kenapa kuat? Itu kata instruktur saya, mesinnya sensing. Lawannya adalah intuiting. Dijamin nggak kuat orang intuiting. Suruh mengulang-ulang terus bosen. Kekuatan intuiting itu pada kreatif. Kalau dapat materi pelajaran suruh menyampaikan lagi nggak mau. Beda sama sensing. Kalau sensing itu ada kejadian apa saja, dia akan menceritakan persis seperti apa adanya, runtut, sistematis, sesuai kejadian. Beda sama intuiting. Intuiting nggak mau. Pasti akan diolah lagi, diputar-putar lagi, sehingga apa ceritanya menjadi kelihatan dahsyat, bombastis. Kenapa? Otak kreatifnya yang menonjol. Saya dulu dapat materi Steve-In, nggak mungkin saya sampaikan sama seperti guru saya. Pasti akan diolah lagi, akan dibolak-balik, bahkan menjadi sesuatu yang kreatif. Itu intuiting. Diagonal yang satu itu lawan antara feeling dengan thinking. Nah, berarti kalau feeling itu yang kuat perasaannya, empatinya sangat besar, maka lawannya thinking. Mohon maaf, thinking digelari apa? Raja Tiga. Thinking itu Raja Tiga. Jadi orang yang nggak punya perasaan. Jadi basis berpikir orang thinking itu adalah rule of the game, aturan main. Jadi jangan harap mengikuti perasaan.
Nggak bisa orang thinking mengikuti perasaan. Walaupun teman dekat kalau melanggar, kasih sanksi ya kasih sanksi. Mau nangis kayak apapun, kuat orang thinking itu. Karena apa? Pijakannya itu aturan main. Bukan perasaan orang, itu lawannya feeling. Kalau feeling itu yang menjadi pertimbangan apa? Bagaimana akibatnya terhadap orang gitu loh. Saya kalau memutuskan gini, gimana nanti? Nah, contoh presiden yang paling feeling itu adalah SBY. Yang masih ingat SBY, SBY itu sangat perasaan. Makanya kalau memutuskan lama, karena mempertimbangkan bagaimana nanti partai-partai yang lain, setuju apa enggak, mendukung apa enggak, tersinggung apa enggak gitu loh. Beda dengan Pak Harto itu orang thinking. Putuskan, putuskan. Timur-timur caplok, caplok. Perang ya perang gitu loh. Nah, itu orang thinking. Raja Tega. Orang thinking itu kekuatannya pada analisis. Maka nanti kalau membuat makalah, ciri-ciri orang thinking ya, mungkin tulisan itu lebih pendek, referensinya bisa lebih panjang. Ya kalau mau nulis itu numpuk-numpuk dulu datanya, bukunya. Dia nggak akan berbicara kecuali dengan logika. Logikanya sangat kuat. Dan logika dibangun dengan data, dengan riset, dengan bukti. Tidak asal ngomong. Kalau feeling, dengan perasaan, bukan dengan logika. Itu globalnya seperti itu. Maka kalau dibuat prosentase, yang terakhir insting. Mohon maaf, orang insting itu orang yang serba bisa. Jadi saya lihat ada yang seimbang. Kalau seimbang itu berarti empat-empatnya ini kuat. Maka ciri-ciri orang insting apa? Dia kalau suruh belajar apa saja pasti bisa. Dulu yang dicontohkan itu Sherina. Ada artis Sherina itu contoh artis insting. Dia serba bisa. Kalau dia disuruh sekolah, pasti dia ranking 1. Bagi dia pelajaran itu kecil. Kalau dia suruh belajar musik misalnya, dia menjadi pemusik yang hebat. Main piano pinter, menari pinter, menyanyi pasti penyanyi yang hebat. Disuruh belajar bahasa, sukses. Semuanya bisa, dan selalu the best. Itu orang insting. Tapi semua pasti ada kelemahannya kan? Kelemahan orang insting apa? Tidak punya cita-cita. Tidak punya obsesi. Dan biasanya hidupnya gagal terus. Kenapa? Karena semuanya terasa mudah di tangannya. Saya dulu waktu kuliah di Malaysia, waktu S3 itu, saya pas masuk, itu dosen teknik nuklir UGM. Saya sudah masuk, dia sudah 5 tahun S3, pas saya masuk. Dan saya dulu menyelesaikan 5 tahun selesai, dia belum selesai. Dan akhirnya nggak lulus. DO dia. Kenapa? Terlalu pinter orang insting itu. Dan cepat bosen. Kalau dia di lab, penelitian, belum selesai udah ditinggal. Dia pengen belajar apa? Saya ingat dulu pengen belajar bahasa Rusia. Ya cepat menguasai bahasa Rusia. Udah bosen, pengen belajar masak. Masaknya enak sekali. Sudah bisa masak, pengen belajar musik, main gitar. Cepat belajar main gitar. Bosen, nanti ke lab lagi. Lab bosen, nanti pengen belajar bahasa Arab. Cepet. Akhirnya apa? Nggak lulus. Itu orang insting. Hati-hati ya orang insting. Saya dulu punya karyawan orang insting. Karyawan perempuan cantik, semua bagian dilahap bisa. Desainer pinter, bagian apa administrasi bisa, bagian strapline bisa, semuanya bisa. Tapi malah pamit pengen keluar.
Nggak ada yang menarik, semuanya sudah bisa. Dan mohon maaf, kelemahannya apa? Nggak nikah-nikah. Pinter, cantik, nggak nikah-nikah. Kenapa? Ya semua laki-laki yang datang, mungkin kenalan, ngobrol sebentar, prek gitu. Selalu di bawah dia kan. Akhirnya nggak ada yang menarik. Itu orang insting, hati-hati ya. Insting. Mau milih yang mana? Sensing, thinking, intuiting, feeling, atau insting. Kalau orang sensing itu yang dominan apa? Limbik kiri 80%, intuitingnya itu cuma 20%. Maka daya imajinasi orang sensing itu rendah. Dia itu pelaksana yang hebat. Pokoknya kalau sudah jelas apa yang harus dikerjakan, dia akan menjadi mesin yang nggak bisa berhenti. Kalau ngerjakan itu, ya itu terus nggak mungkin dia akan berbelok. Kalau belok-belok itu orang intuiting. Terlalu kreatif. Sebaliknya, thinking dan feelingnya 50%. Seimbang. Kalau intuiting itu 80%, sensingnya 20%. Makanya orang intuiting itu biasanya menghafal hal-hal yang detail. Saya itu punya banyak mahasiswa. Kalau nggak ada yang terkesan, saya mesti nggak hafal namanya. Saya sering itu di bandara ketemu, Pak, masih ingat saya? Masih ingat. Tapi mesti namanya saya lupa. Saya mahasiswa Bapak, iya. Namamu siapa? Nggak apa. Tapi saya punya teman dosen yang sensing. Itu kalau ada info apa itu mesti langsung hafal namanya. Namanya apa? Angkatan berapa masih apa? Kalau thinking dan feelingnya sama 50%. Nah, kalau thinking itu yang dominan apa? Analisisnya. Otak kiri atasnya, feelingnya itu rendah. Makanya Raja Tega. Jadi kalau ingin merayu orang thinking itu harus secara rasional, bisa meyakinkan dengan data yang kuat, logika yang matang, baru bisa goal itu. Kalau cuma mengandalkan perasaan, enggak. Sensing dan intuitingnya sama 50%. Kalau feeling, emosinya, perasaannya lebih dominan 80%, thinking 20%. Analisisnya. Tapi biasanya orang feeling nanti sukses kalau memotivasi orang, menjadi inspirator. Bikin orang gulung-gulung sampai nangis-nangis, pinter orang feeling. Kalau orang thinking ya formalitas saja. Kalau memberi pujian itu seperlunya. Gimana penampilan saya? Ya bagus. Bagusnya gimana? Ya menarik. Menariknya gimana? Ya bagus. Itu pujiannya orang thinking. Tapi kalau orang feeling suruh ngomentari beda mesti. Gimana penampilan saya? Wah ya Allah, Pak Condro bagus sekali ya Allah. Saya tadi mendengar presentasi Pak Condro itu runtuh hati saya. Saya pengen menangis, tapi saya malu gitu. Ya Allah, baru kali ini saya mendengarkan presentasi yang sangat. Nah itu orang feeling kalau memuji itu dengan tulus ikhlas. Yang dipuji seneng kan? Beda orang thinking itu. Ya, bagus. Saya tahu karena istri saya thinking. Nggak pernah muji sampai berlebihan. Dan yang lebih banyak itu mengkritik daripada memuji. Paling nggak suka memuji. Wah, saya kalau ngisi ada istri saya, wah saya malah stres. Selesai itu, walaupun saya merasa sukses, nggak pernah ada pujian yang kurang ini, kurang itu. Sabiar. Padahal itu lebih bermanfaat ya. Sensing dan intuisinya sama 50%. Nah, kalau insting itu seimbang, semuanya sama, semuanya kuat. Makanya orang insting itu suruh jadi apa saja bisa. Saya punya teman dosen insting itu luar biasa. Main musiknya sangat jago, sangat hebat.
Bahkan dia bisa mengarang lagu macam-macam. Dia kalau peneliti yang paling hebat. Kalau dulu ada demam akik, wah dia cepat menguasai ilmu perakian. Tapi kuliah S3 nggak lulus-lulus. Bukan yang UGM tadi ya, teman saya sendiri. Kuliah di Malaysia dulu bareng saya. Nggak selesai pindah ke Jogja, nggak selesai pindah ke Malang, nggak selesai pindah ke Surabaya, nggak selesai. Oke. Masing-masing mesin tadi ada kompetensinya. Sensing itu kompetensinya apa? Kepada harta. Dia paling mata duitan. Obsesi yang besar bagi orang sensing itu harta yang banyak. Makanya kalau punya karyawan, dites aja nanti. Kalau sensing itu paling cocok untuk pemasaran. Yang penting bonusnya gede. Kalau bonusnya gede, wah dia kayak nggak ada matinya itu. Kenapa? Obsesinya harta. Kalau thinking, tahta, dia lebih suka jabatan yang tinggi. Duit nggak terlalu menarik. Dia suka punya jabatan tinggi, anak buah yang banyak. Kalau intuiting itu kata. Kalau di Jawa ada harta, tahta, wanita. Kalau ini beda ya, harta, tahta, kata. Orang intuiting itu obsesinya pada retorika. Jadi omongannya bisa menghipnotis orang. Kalau feeling itu cinta. Nah, suka punya banyak fans gitu ya. Banyak pengikutnya, di mana-mana dilulukan. Wah, Ustadz Irfandi, wah seneng banget. Itu orang feeling. Jadi harta, tahta, kata, dan cinta. Nah, bagaimana selanjutnya perincian masing-masing? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kita sesi tanya-jawab. Kita lanjutkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Bisa di kolom chat. Atau secara langsung kita buka 1-2 pertanyaan. Silakan kalau ada. Baik, ini kita pilih. Ini bagaimana kaitannya teori Stephen ini dengan coder, Ustaz? Yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Nah, mungkin Ustaz bisa diberikan gambaran atau penjelasan. Teori Stephen ini menurut penggagasnya ya, menurut pakarnya itu bersifat genotip, bersifat genotip itu artinya apa? Itu kodok. Jadi itu bawaan sejak lahir. Oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan pemahaman kodok dan kodar, jadi orang itu memang lahir itu sudah menurut teori Stephen ya, sudah memang diberikan oleh Allah kecenderungan yang berbeda-beda. Ada memang yang kuat dalam analisisnya. Itu kodok. Ada yang kuat di dalam perasaannya, ada yang kuat di dalam kreatifnya, ada yang kuat di dalam pelaksananya. Itu kodok. Genotip. Ingat, kodok-kodar kan ada 2 lingkaran. Lingkaran yang bersifat menimpa atau lingkaran yang menguasai manusia, dan ada lingkaran yang dikuasai. Makanya dalam teori Stephen itu ada genotip dan ada fenotip. Genotip itu bawaan sejak lahir, secara genetis seperti itu, tapi ada fenotip. Fenotip itu pengaruh dari pendidikan, pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari kebiasaan. Sehingga penampilannya itu sudah tidak sesuai dengan aslinya. Contohnya seperti istri saya itu thinking. Tapi dulu sebelum saya tes, saya itu menduganya istri saya feeling, malah feeling. Kan itu bertentangan. Kenapa? Karena penampilannya itu ya seperti orang feeling, meriah gitu. Cepat akrab,
dengan siapa saja mudah bergaul, itu kan ciri-ciri feeling. Tapi ketika dites malah thinking. Itu menunjukkan genotip dengan fenotipnya udah berbeda. Oleh karena itu fenotip kan lingkaran yang dikuasai manusia. Sedangkan genotip itu lingkaran yang menimpa manusia. Tapi ingat ini masih teori Steve-In, belum teori kepribadian yang soke. Gitu ya, Allah. Berikutnya, kok ini dari feeling bisa berubah menjadi ada perubahan tes. Jadi ini berarti sudah pernah tes yang pertama, lalu dites lagi yang hari ini berubah ininya Ustaz. Status kepribadiannya. Nah, ini gimana Ustaz? Kenapa bisa seperti itu? Mungkin tadi faktor lingkungan atau apa Ustaz ya? Mungkin bisa diperjelas lagi Ustaz. Enggak. Menurut teori Steve-In, mesin kecerdasan tuh seharusnya nggak berubah. Karena itu bawaan sejak lahir. Kalau ngisi tesnya itu berubah, yaitu mungkin alat ujinya yang mungkin lemah atau mengisinya yang tidak akurat. Jadi kalau yang namanya alat uji itu kan mesti ada kelemahan. Nggak mungkin 100%. Saya kalau nguji itu mesti ya tingkat akurasinya paling 90%. Yang 10% mesti ada yang meleset. Saya kok merasa setelah ngisi misalnya dapatnya feeling. Tapi setelah nanti kan kita jelaskan satu-satu. Saya kok merasa bukan feeling. Nah, nanti lebih akuratnya kita lihat penjelasan satu-satu. Ketika kita buka satu-satu nanti materi berikutnya kan kita buka satu-satu. Jadi kalau berubah itu mesti karena mungkin akurasi ujinya, alat ujinya, atau akurasi dalam mengisinya. Karena untuk menguji Steve-In ini kan ada berbagai macam alat uji. Ada yang menggunakan tanggal lahir, ada yang menggunakan sidik jari, ada yang menggunakan tanda tangan, ada yang menggunakan sampai golongan darah. Nah, kalau saya menggunakan kuesioner, karena kalau yang sudah dewasa kan bisa mengisi, tapi kalau anak-anak memang nggak bisa dengan kuesioner. Anak-anak biasanya pakai sidik jari. Nah, itu kan alat uji. Alat uji itu bisa benar, bisa salah. Mesti ada toleransi kesalahannya. Oke, itu ya. Ini mungkin terakhir Ustaz ya, pertanyaan. Jadi yang cocok bagi pemimpin atau mungkin bagi kita ya, pengusaha DPS ini, ketika menempati mungkin karyawan atau sebagai pengusaha, itu memang kalau secara teori ya, kan semua orang layak saja sebenarnya jadi pengusaha atau layak saja semua orang menjadi pemimpin. Namun secara teori itu kira-kira yang bagus yang mana Ustaz? Atau yang pas menjadi developer, atau yang pas jadi pengusaha, atau yang pas jadi pemimpin? Iya, nanti kalau kita sudah masuk rinciannya ya, kalau sudah masuk rinciannya, kita harus ngerti semua mesin itu punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, nggak bisa kita mengatakan jadi pemimpin tuh yang cocok misalnya feeling. Jadi pemimpin yang cocok itu thinking, nggak ada. Semuanya cocok. Cuma kalau kita, misalnya orang thinking jadi pemimpin, dia harus ngerti kekuatannya di mana dan kekurangannya di mana. Orang thinking yang asli kalau jadi pemimpin itu pasti sangat adil. Dia sangat adil dalam memutuskan. Sangat kuat di dalam menjalankan aturan main. Kalau negara ya konstitusi, pasti dia sangat bagus manajemennya, sangat rapi pelaksanaannya, tapi pasti ada kekurangannya, yaitu tidak disukai anak buahnya.
Karena kelihatan angker, dingin, menakutkan. Nah, dia kan harus tahu kelemahannya itu. Dan kelemahan itu kan bisa digosok-gosok sehingga apa? Dia menjadi orang thinking yang sangat ramah, sangat dekat, sangat empatik, itu bisa. Itu kalau belajar Stephen itu arahnya ke sana. Kayak saya orang intuiting. Orang intuiting itu paling lemah apa? Dalam hal riset, penelitian, itu mati dia. Kenapa? Harus berhubungan dengan data-data, berhubungan dengan jurnal-jurnal. Itu paling males kan orang intuiting. Membaca buku itu paling judulnya, lihat judulnya, paham, nggak akan dibuka itu. Jadi kalau rebutan koran itu dulu paling enak dengan orang intuiting. Kasihkan orang itu, dia paling baca judulnya udah selesai, kasihkan. Nggak mungkin beritanya sampai detail. Kalau nuruti penelitian pasti nggak selesai. Tapi kan harus tahu kelemahannya. Kelemahannya itu memang mencermati data-data, harus telaten dalam riset. Saya tahu karena saya dulu sudah tes, sudah ikut pelatihan Stephen. Jadi saya ngerti kekurangan saya. Kekurangan saya di mana? Kalau enggak ya saya nggak selesai. Baca jurnal males, baca buku males. Gitu. Tapi kalau nulis buku cepat orang intuiting. Saya suruh nulis buku seminggu selesai, sebulan selesai. Karena dia bekerja menggunakan intuisi, tidak menggunakan data. Tidak perlu banyak baca referensi. Dia punya ide sedikit saja udah bisa nulis buku. Kekuatannya pada intuisi. Buku saya itu kalau saya nulis selesai cepat, tapi yang nggak ada apa referensinya. Yang lama malah cari referensinya. Makanya orang intuiting itu manusia PowerPoint. Suruh buat PowerPoint cepat, tapi buat makalah nggak akan jadi. Tapi kalau orang thinking itu manusia makalah. Bikin PowerPoint nggak jadi-jadi. Nah ini, sehingga nanti semua bisa jadi pengusaha, semua bisa jadi pemimpin, semua. Tapi pemimpin yang punya kepribadian yang berbeda-beda. Itu teorinya Stephen. Gitu ya, Allah. Ya, baik, alhamdulillah. Syukron jazakallah khairan katsir pada Ustaz Condro yang sudah membagikan terkait teori kepribadian ya Bapak Ibu sekalian. Teori kepribadian Stephen tadi beliau sudah menjelaskan bahwasanya ini memang tujuannya untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan kita. Jadi siapapun layak menjadi pemimpin, siapapun layak menjadi pengusaha ya. Siapapun bisa menjadi apapun ya, yang dia bisa latih, bisa kembangkan, dan nanti kekurangan-kekurangan yang kita miliki, nah itu yang kita asah, kita latih, kita gosok ya, agar dapat diperbaiki dan lebih baik di masa datang. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukron jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Dwi Condro Triyono PSD yang telah membersama kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut minggu depan, Bapak Ibu. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan di dalam materi kita pada pagi hari ini, acara kita pada pagi hari ini. Akhir kata, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.